Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurya Pradi, NPM 227201051. Di sini saya akan membuat tugas psikologi yang berjudul Sikap 1. Pertama, ada pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862, yang pada itu diartikan oleh sebagai status mental seseorang. Lears menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev, Bogardus, Lapierre. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, efektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap atau attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada berbenda-benda, orang-orang, tapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, dan lain-lain. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama berulang-ulang terhadap objek sosial. Kemudian ada attitude individual, terbagi menjadi dua, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja. Kedua, attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Ciri-ciri sikap. Yang pertama, ada sikap tidak bawa orang sejak dilahirkan. Kedua, sifat dapat berubah-ubah. Ketiga, sikap tidak akan berdiri sendiri. Kemudian ada komponen efektif atau emosional. Komponen efektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Kedua, sebagai contoh, dua orang yang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur misalnya, yang seorang tidak menyukai pelacur dan ketidaksukaannya ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatannya. Reaksi emosional yang merupakan komponen efektif ini hanya bisa dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tertentu. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan terakhir trauma. Kemudian ada pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Kemudian faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Dan faktor-faktor intern ini turut ditentukan pula oleh motif-motif dan sikap lainnya yang sudah terdapat dalam diri pribadi seseorang. Jadi, dalam pembentukan dan perubahan sikap, terdapat faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern pribadi individu yang memegang peranannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.